Halo guys, selamat pagi. Drama di Timur Tengah dan kelakuan market yang labil. Ya, bayangin aja ya. Market itu kayak orang yang paginya putus cinta, siang balikan lagi, malam galau lagi. Itu market tuh hari ini nih. Jadi, itulah kondisi sekarang guys soal market. Ya, kita masuk dulu di bab satu dari energi, soal energi ya. Oil dari drama ke jatuh terjungkal, ya, drama dari drama ke terjungkal jatuh gitu maksudnya. Jadi dari grafik ini kita lihat World Texas Intermediate di time frame M30 yang jelas-jelas terlihat ini sideways lama atau fase akumulasi nunggu berita yang akan terus dibaca, dan tiba-tiba terjadi breakdown brutal di mana candle merah panjang yang turun, dan ini no debat, ada terjemahan pasti seller dominan di mana MA20 dan MA350 ditembus, dan ini konfirmasi bearish tapi jangka pendek ya. Dan terjemahan di bahasa market ini bukan sekedar turun, ini exit berjamaah tambah panic sell tambah stop loss yang ke trigger. Jadi hubungin dengan berita yang terjadi di dunia ini, ceasefire seharusnya membuat oil turun, tapi kok ada konflik yang berlanjut, harusnya juga ini bisa naik. Jadi market ini sebenarnya bingung guys. Secara teknikal bilang yang pegang uang lagi buang posisi, sebenarnya kayaknya gitu ya. Jadi sebagai fresh pagi hari ini, jadi oil ini kayaknya seperti orang yang udah janji mau berubah, tapi balik lagi kebiasaan lama. Mau disiplin dia, tapi gitulah ceritanya ya. Oke, kita masuk di bab kedua. Gold yang naik tinggi tapi ditolak lagi guys, ditolak lagi. Dari cerita harga ya, kita lihat nih terjadi spike harga ke $4.850 per troy ounce, tapi ditutup di level 4.700-an ya. Dan ini apakah sinyal klasik naik itu buat orang jualan supaya wih trending naiknya, tapi bukan buat lanjut naik ternyata. Artinya ada buyer atau posisi baru masuk karena panik geopolitik dan FOMO, tapi big player di belakang yang ngomong, makasih ya guys likuiditasnya, aku exit dulu deh dari emas. Jadi analoginya gini nih, gold ini kayaknya seperti orang yang sudah dandan rapi mau kondangan, ditinggal di rumah. Cantik-cantik dia ditinggal di rumah. Oke, kita kira-kira begitu. Kita masuk ke US dollar dulu, bab ketiga. Dolar melemah tapi belum tumbang. Ya, kalau dari data ini dolar indeks ini ya memang kelihatan turun, tapi yieldnya masih dirasa tinggi, dan ini tricky banget ya. Normalnya biasanya kalau dolar indeks turun, emas ini bisa naik kuat ya, tapi sekarang US dollar turun, goldnya nggak mau lanjut naik ya. Jadi artinya apa? Ada kekuatan besar yang masih menahan market, berasa kan? Dan ini bukan kekuatan retail, tapi ini kekuatan levelnya, kelasnya adalah bank, dibaliknya adalah banker, hedge fund, dibaliknya adalah spekulator, sovereign money, dibaliknya adalah pemerintah dan government. Jadi US dollar ini kayaknya pura-pura lemah tapi masih punya tenaga buat bangkit, kira-kira itu. Jadi benang merah semuanya ini inti paling penting buat kalian, kita, aku, semuanya. Sekarang mari kita satukan data ini menjadi semuanya, dari kuantitatif menjadi kualitatif. Oke, pertama, berita bilang ini damai, sehingga muncul risk on, pasar saham kayaknya bisa naik. Ternyata konflik bisa membuat risk off, orang exit lagi, jadi terjadi mix dan campur aduk. Dua, respon di pasar, oil jatuh, emas spike, kemudian berbalik arah ditolak ya. Dolar lemah tapi kok nggak turun-turun. Dan kesimpulan level elitnya ini. Jadi sebenarnya market sedang distribusi ya, bukan trending. Terjadi distribusi ini. Ini kalimat yang paling penting aku sampaikan buat kalian semua. Harga bergerak bukan karena berita, tapi karena siapa yang butuh likuiditas. Untuk mencari tahu siapa yang butuh likuiditas itu, kamu bisa langsung japri aku. Jadi mapping kondisi sekarang biar kamu semakin tajam melihat pasar. Soal oil dulu, oil breakdown ini memang bearish tapi short term, dan bisa fake move karena news akan bisa buat chaos. Sedangkan tuh di emas rejection, terjadi koreksi ini sama dengan terjadi distribusi. Jadi jangan kejar buy di atas,
Jadi dolar yang lemah belum tentu bearish, tapi bisa set up reversal sebagai penutup di pagi hari ini. Market sekarang itu kayak panggung teater, karena media adalah aktornya, ya. Jelas-jelas Amerika kalah, tapi mereka bilang menang diplomasi. Karena smart money sama dengan itu sutradara, sama dengan retail yang penontonnya ini kita semua, yang kadang ikut naik panggung tanpa skrip, tanpa tahu skenario. Dan pesan ini jelas buat lo semua, ini serius banget. Jangan percaya sama satu arah, apalagi datangnya sering terlambat dan siang-siang. Kapan baca berita? Ditanya pula ya. Dan jangan kejar harga, begitu lihat panik langsung pasar, nggak boleh sayang. Dan jangan emosional, santai saja. Dunia masih panjang hidupnya. Tunggu konfirmasi, main di reaksi, bukan prediksi. Fokus kepada siapa yang pegang kendali. Kalau lo mau next level, aku bisa bantuin. Tandai langsung di grafik, posisinya yang mana terbaik, area jebakan atau trade zone-nya, kemudian entry snipernya, dan skenario dua arahnya, bull or bear, biar kamu bukan cuma ngerti doang soal cerita dan tebak-tebak harga, tapi jadi pemain yang ahli di dalamnya. Demikian dari aku, Fauzi. Selamat pagi, terima kasih.